ACB Channel menerangkan tentang Pak Harto yang selama ini digelapkan. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat mengikuti tentang Pak Harto di channel ini. Orde Baru berhasil menyederhanakan partai politik. Kemerdekaan adalah jembatan emas menuju masyarakat adil dan makmur. Demikian ditulis oleh Bung Karno dalam risalah Mencapai Indonesia Merdeka. Di awal kemerdekaan, Presiden Soekarno menghendaki hanya satu partai politik saja, yaitu Partai Pelopor. Namun pada 3 November 1945, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat nomor X yang isinya mendorong pembentukan partai politik sebagai bagian dari demokrasi. 11 hari setelah maklumat itu, tanggal 14 November, terjadi perubahan politik yang sangat signifikan. Sultan Syahrir, Ketua Partai Sosialis Indonesia, terpilih menjadi Perdana Menteri. Peristiwa ini menjadi anomali karena Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem presidensial bukan parlementer. Sistem parlementer resmi diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Partai politik terus berkembang biak. Pada pemilu 1955 diikuti oleh 36 partai politik. Pada dekade 1950, kabinet jatuh bangun karena mosi tidak percaya dari partai oposisi di parlemen yang dapat menjatuhkan Perdana Menteri. Pada dekade tersebut terdapat 7 Perdana Menteri, bahkan ada Perdana Menteri yang menjabat hanya 6 bulan. Dalam peringatan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1956, Presiden Soekarno melontarkan gagasannya untuk mengubur partai-partai politik. Menurut Presiden Soekarno, sistem kepartaian telah menggagalkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu menuju masyarakat adil dan makmur. Tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, maka berlaku sistem presidensial, yaitu Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Dengan sistem presidensial, kekuasaan Presiden menjadi sangat dominan, dan pada tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia. Dan pada 12 Maret 1966, Partai Komunis Indonesia yang terlibat dalam kudeta berdarah G30 SPKI dibubarkan. Setelah pemilu pertama tahun 1955, pemilu kedua diadakan pada tahun 1971 di era Orde Baru. Pemilu kedua ini diikuti oleh 9 partai politik dan 1 golongan karya. Dalam pemilu ini, golongan karya meraih 62% suara, sedangkan 9 partai politik hanya meraih 38% suara. Kemenangan mutlak Golkar pada pemilu itu sangat mungkin disebabkan kejenuhan masyarakat pada partai politik yang selama lebih dari 25 tahun tidak memberikan kontribusi kemakmuran. Kejenuhan masyarakat pada partai politik selama Orde Lama memudahkan Orde Baru menyederhanakan partai politik menjadi 2 ditambah 1 golongan karya pada tahun 1973. Padahal tokoh-tokoh politik yang sudah berkiprah sejak perang kemerdekaan seperti Muhammad Nasir, Muhammad Rum, I.J. Kasimo masih aktif di politik. Dengan slogan politik no, pembangunan yes, selama 3 dekade, Orde Baru berhasil melakukan pembangunan secara terencana, terukur, dan berkesinambungan, sehingga Indonesia berhasil keluar dari negara miskin menjadi negara berkembang. Masuk pada era reformasi, sistem politik Orde Baru dianggap salah dengan menyebutnya sebagai sistem otoriter. Undang-undang kepartaian diubah dan kembali partai politik bermunculan. Pada pemilu pertama di era reformasi tahun 1999 diikuti oleh 49 partai politik, sekaligus menandakan partai politik mendominasi politik Indonesia kembali. Selanjutnya sejak tahun 1999 sampai tahun 2003, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen sehingga format politik menjadi Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota dipilih langsung oleh rakyat. Maka terjadi pertarungan antar partai politik merebut simpul-simpul kekuasaan dengan biaya yang tidak masuk akal.
Biaya yang tidak masuk akal itu dikomentari oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di hari ulang tahun Golkar tanggal 12 Desember di Sentul. Mahalnya biaya politik baik yang dikeluarkan pemerintah maupun partai politik, maka Prabowo mengusulkan untuk mengevaluasi sistem politik sekarang ini yang disebutnya mengeluarkan dana triliun untuk meraih jabatan politik seperti gubernur, bupati, atau wali kota. Sedangkan pakar hukum tata negara Margarito Kamis di TV One tanggal 13 Desember menyindir sini sistem politik sekarang ini dengan demokrasi apaan ini. Karena itu patut direnungkan menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, apakah kita sudah melewati jembatan emas menuju masyarakat adil dan makmur yang disebut oleh Bung Karno di awal kemerdekaan, atau jembatan itu sudah tidak ada. YKCB Channel menerangkan tentang Pak Harto yang selama ini digelapkan. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat mengikuti tentang Pak Harto di channel ini.